kita minta diberikan anak yang soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di padang pasir, ya Allah berikan kepada saya anak yang soleh. Akhirnya diberikan Ismail. Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pertama membangun kota Mekah. Dan lahirnya orang-orang berangkat haji itu gambaran dari sebuah perjuangan Nabi Ibrahim. Bagaimana ketika dia membangun Ka'bah, membangun awal daripada orang-orang pergi haji. Walaupun haji itu sudah ada dari sejak Nabi Adam sudah ada, cuma disempurnakannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang sering dengar kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini kalimat talbiyah, kalimat bagaimana kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang diberikan rezeki yang banyak barokah, menjadi orang dermawan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam yang kelima. Kewajiban orang tua yang ketiga, mengawini ketika sudah dewasa. Nah, ini kewajiban orang tua untuk anaknya dinikahkan kepada pasangannya yang sekapa. Kapa itu artinya yang sesama. Islamnya sama, kederajatan ilmunya sama, artinya tidak berat sebelah gitu, kafa dalam Islam itu. Makanya jadi kewajiban orang tua itu memberikan nama yang baik, mendidik yang baik, menikahkan ketika sudah dewasa. Ini kewajiban orang tua. Artinya begitulah beratnya amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Bagaimana si anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan tidak mudah mendidik anak yang soleh dan soleha. Perlu ujian. Perlu ujian dari Allah. Dan ujian ini dalam rangka untuk menyempurnakan iman kita yang ada di hati kita. Makanya kata Rasul di dalam kitab Daqail Akhbar, tidak akan berzinah manusia ketika dia berzinah punya iman. Dan tidak akan mencuri ketika mencuri dia punya iman. Dan tidak akan korupsi uang negara ketika dia korupsi dia punya iman. Konteksnya iman di sini. Jadi kemanapun kita berada, iman kita jaga, iman kita jaga, iman kita jaga yang ada di hati kita. Kalau sudah iman ada di kita, insya Allah kita mau sedikit-sedikit kita ingat, wah insya Allah kita perlu banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir bisa zikir sir yang tidak keras, bisa zikir jahar. Tapi enaknya zikir itu bersama-sama. Ya, seperti mengucapkan Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini Miftahul jannah, miftah jannah artinya surga. Jadi kunci surga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Dan ini terus kita jaga iman kita. Dan iman dalam rangka untuk mendidik kita daripada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama Islam kita. Kemudian anak yang menjadi panutan di dalam keluarga, menjadi anak yang soleh dan soleha, anak itu butuh kelembutan dari orang tua, butuh nasihat yang baik dari orang tua, butuh pendekatan yang baik. Kalau orang tuanya galak, ini anak akan jauh dari orang tuanya. Tapi dengan kelembutan, kebaikan dari sisi hati untuk mendidik anak ini, bagaimana anak ini menjadi anak yang kita cita-citakan menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak mudah saya kira untuk
menjadikan sebuah gambaran rumah tangga sakinah mawadah warahmah dan anak yang soleh tanpa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat dalam sebuah rumah tangga. Kadang-kadang ujian nggak punya uang, kadang-kadang ujian anak sakit, kadang-kadang ujian istri suka ngomel, ya. Bentuk-bentuk ujian dari Allah sebenarnya mah kalau kita kembalikan ke Allah ini ujian. Jangan ujian ini kita bawa ke dalam rasa putus asa yang ada di dalam diri kita, jangan. Bahwa semuanya manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi diuji. Bagaimana kita lihat sejarah Rasul diuji begitu besarnya daripada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian bagaimana Nabi Nuh diuji dengan anaknya, anak yang durhaka. Kemudian bagaimana seluruh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana di dalam rumah tangga itu terjadilah sifat kasih sayang antara orang tua dan anak. Dan Madrasatul Ula si ibu menjadi pendidik pertama di dalam rumah tangga. Artinya kita lihat fenomena yang terjadi zaman sekarang ini. Sekarang ini kadang-kadang terjadi anak suka digebugin sama orang tuanya. Kadang-kadang mendidik anak ini orang tuanya kurang sabar. Padahal dalam artinya bagaimana supaya anak ini butuh kasih sayang dari orang tuanya, minimal orang tuanya harus lebih banyak kembali ke hati yang bersih, hati yang jernih, hati jangan bukan mengikuti hawa nafsu setan. Karena sesungguhnya memang betul di dalam surat Yasin, inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah bentuk daripada musuh yang besar, musuh yang nyata. Bagaimana cara menghindari pada bujukan rayu setan? Kita banyak-banyak berzikir, mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu zikir. Artinya zikir ini dalam rangka hati ini tenang, hati ini tidak kasar, tidak galau. Ya. Karena kalau hati kasar lebih kita jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita tentram, tenang, ibadah kepada Allah pun tenang. Makanya kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingatku hati akan menjadi tenang. Ya. Masya Allah, kita kalau udah tenang beribadah pun tenang, mau kemana-mana pun tenang. Karena yang ada di hati kita ini rasanya ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat di waktu kita ibadah sholat zuhur, ya Allah tadi saya berbuat dosa sama teman saya, ya Allah ampunilah saya. Terus di waktu asar, ya Allah tadi saya lupa zikir, lupa baca Al-Quran. Kembali hati kita hati tenang. Mudah-mudahan di waktu maghrib kita bisa baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu yang terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam rangka, kenapa Al-Quran diturunkan? Dalam rangka membawa dari jurang kegelapan menjadi jurang penuh dengan terang benderang. Minadz dzulumati ilan nur.